Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lestari Dara Cinta Utami Ginting. Saya adalah dosen Prodi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Adapun pada hari ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat kelulusan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini, saya akan menampilkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sejarah Lisan, dengan kode mata kuliah ILS 2104 yang merupakan rumpun mata kuliah wajib prodi dengan bobot 2 SKS. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah yang akan ditampilkan melalui video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Kalau udah sarapan harus semangat dong. Sehat? Sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelumnya selamat datang adik-adik, selamat bergabung di mata kuliah saya. Ya, nama saya adik-adik sudah kenal karena ini sudah semester 3 ya. Tapi mata kuliah ini adalah mata kuliah baru. Kalian akan masuk ke tempat yang baru juga dengan pengalaman yang baru juga. Nah, nama mata kuliah ini adalah Sejarah Lisan adik-adik. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib prodi. Artinya, kalau adik-adik tidak menyelesaikan ya maka nggak bisa tamat dari prodi sejarah. Atau ketemu lagi kita di semester berikutnya dengan mata kuliah yang sama. Ngulang artinya. Nggak mau kan? Nah, jadi ini adalah 2 SKS. Dosen pengampunya saya sendiri, Lestari Dara Cinta Utami Ginting SSMA. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang ditekankan CPL 1, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar ilmu sejarah dan fenomena kesejarahan baik sejarah kawasan, sejarah industri, dan sejarah lokal, secara fakta sejarah, ke dalam tulisan ilmiah dan populer secara kreatif. Dan lalu CPL yang kelima yaitu mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian bidang ilmu sejarah dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi. Karena memang seperti yang adik-adik ketahui, metode sejarah itu adalah heuristik salah satunya. Nah, jadi dalam pengumpulan sumber bukan hanya sumber tertulis, ada sumber lisan. Nah, maka dengan adanya mata kuliah ini, adik-adik itu akan diajarkan bagaimana mencari sumber-sumber lisan. Kan kinerja mandiri, tangguh, dan berintegritas dalam ruang ilmu sejarah. Sampai di sini cukup jelas ya? Apa saja capaian pembelajaran yang... Nah, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, jadi setelah akhir pertemuan ke-16 UAS nanti, adik-adik ini diharapkan mampu apa? Itu yang pertama, CPMK 1 mampu menguasai konsep dasar sejarah lisan. Yang kedua, mampu menerapkan metode sejarah lisan. Kan kalian rasakan sendiri ketika nanti menyusun skripsi, yaitu problematika ketemu informan. Ya mungkin sekarang belum dirasakan, tapi nanti ketika kalian proposal ataupun skripsi, nanti pasti jumpai saya. Aduh, banyak sekali keluhan terhadap informan. Nah, di sini kita akan mengatasinya. Jadi, bagaimana menganalisis problematika di dalam wawancara sejarah lisan. Nah, inilah CPMK untuk 1 semester ini. Nah, ini adalah sub CPMK-nya adik-adik. Jadi, inilah materi-materi yang mau kita bahas selama 1 semester ini. RPS-nya jangan khawatir, akan saya unggah di kelas USU. Sudah bergabung semua? Sudah Bu. Sudah. Kode mata kuliah ini ILS 2104. Jadi lihat di kelas USU ILS 2104, bergabung, dan adik-adik sudah temukan RPS-nya. Jadi adik-adik bisa lihat apa saja yang mau kita bahas 1 semester ini. Dalam RPS juga nanti sudah ada daftar bacaan
Ya, seperti saya sampaikan, mahasiswa itu adalah generasi penerus bangsa, maka banyak membaca adik-adik ya. Jadi silakan dicari ya daftar bacaannya ini ya. Kalau yang utama ini berarti wajib harus adik-adik cari. Lalu ada pendukung ya, bisa untuk menambah hasanah. Ini cukup jelas RPS-nya? Jelas, Bu. Oke, nah cukup jelas ya. Nah, baiklah, ini RPS-nya adik-adik. Karena kita satu semester ini saling mengenal lebih baik, maka harus ada kontrak perkuliahan. Jadi supaya adik-adik juga tahu apa hak dan juga kewajibannya. Nah, adapun kontrak perkuliahannya tadi sudah tahu nama mata kuliah ini adalah sejarah lisan. Nah, kita lihat dulu deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini membahas pokok-pokok bahasan yang mencakup sumber-sumber lisan, tradisi lisan sebagai sumber sejarah, sejarah lisan sebagai sumber sejarah, teknik-teknik wawancara, persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, dan menggunakan sumber lisan sebagai sumber pendukung di dalam penulisan sejarah. Nah, jadi ini indikatornya ya, apa saja indikator ya yang ingin dicapai dari mata kuliah ini. Ini juga nanti akan dimasukkan ke dalam kelas USU. Nah, ini bagian sub CPMK-nya, tugas-tugasnya, dan yang terakhir kita lihat ini ada rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaiannya ini nanti adik-adik selain UAS, UTS, tugas individu, tugas kelompok, dan juga ada nanti project based learning, kalian akan disuruh untuk praktik wawancara. Nah, jadi praktik wawancara, dan nanti apakah praktik sudah? Oh, tidak, hasilnya itu harus kalian lakukan dengan tulisan. Jadi ada luarannya itu tulisan yang nanti bisa kita masukkan, kalau nanti memungkinkan akan kita masukkan ke dalam jurnal. Jadi adik-adik sudah punya karya sendiri. Nah, itu adalah bukti dari penerapan case method tadi. Jadi saya tekankan dari awal. Jadi ini bagian dari rubrik penilaian saya. Nah, jadwal perkuliahannya kita akan berlangsung setiap hari Selasa. Nah, jadi kita setiap hari Selasa, les ketiga adik-adik. Nah, sedang boleh. Tapi ada batas waktunya. Berapa lama kita batasi? Ya, 15 menit. Udah setuju ya? 15 menit. Artinya kalau lewat dari 15 menit, adik-adik di luar saja. Ya, karena nanti terganggu situasi suasana belajar, saya lagi asik, kalian juga lagi asik, kita berdiskusi, masuk teman kalian yang ganteng, yang cantik. Nah, jadi kan terganggu perhatian kita. Oke, lalu bolehkah memakai sendal dan kaos oblong? Ya, tidak ya. Jadi dalam dunia pekerjaan juga kita dituntut untuk berpakaian rapi. Ya, jadi tidak harus berpenampilan seperti Miss Universe, tidak perlu. Nah, lalu tidak diperbolehkan titip absen TA atau si Jidan, Nisa titip dulu absen. Nah, jangan ya Jidan ya, tidak boleh. Ya, Nisa juga jangan mau. Nah, jadi tidak boleh titip absen. Nah, jadi batas menghubungi dosen sampai jam 8 malam. Nah, semua tugas akan saya periksa, itu adalah bentuk evaluasi dan juga supaya kita saling terbuka. Nah, akuntabilitas, keterbukaan, semua kan itulah yang akan kalian peroleh. Oke, nah tidak ada praktik sara ya, tidak boleh saling menyinggung etnis ya, agama, tidak ada. Kelas ini kelas yang damai. Dan juga akan saya masukkan semua kontra itu di kelas USU, jadi adik-adik bisa membacanya nanti ketika di rumah, adik-adik bisa paham apa yang ingin diminta di dalam perkuliahan ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Jelas ya? Sub CPMK pertama kita itu adalah pengantar ilmu sejarah. Nah, jadi karena saya anggap adik-adik ini dari semester 3 sebenarnya udah tahu apa itu sejarah. Nah, tapi ya tidak etis kita tidak merefresh ingatan adik-adik. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi justru ingin mengecek benarkah Emia mahasiswa sejarah? Nah, udah semester 3, benar nggak mahasiswa sejarah? Entah masih adanya rohanya atau jiwanya sebenarnya belum duduk. Nah, maka kita akan dudukkan di sini. Oke, bertanya, kamu anak sejarah itu tentang apa? Kita bisa dengan kuat menceritakan sejarah itu adalah ini. Bisa nggak rekomendasikan aku buku-bukunya?
kalian bisa rekomendasikan buku-buku yang terkait, nah terutama dari mata kuliah sejarah lisan. Satu semester ini punya satu buku ini, pegang satu buku ini, ya. Jadi silakan cari buku-buku ini, ya. Baik itu sekarang ini zaman udah digital, ya, boleh pakai PDF, ya, silakan aja. Hard copy, ya. Waktu zaman saya tuh fotokopi. Nah, jadi ya walaupun sebenarnya itu tidak diperbolehkan karena masalah apa ya, hak cipta. Tetapi ya mungkin kalau mahasiswa akan ada nilai kurang-kurang, ya tidak apa-apa lah. Jadi silakan dicari, yang penting jangan tidak cari buku-buku ini, ya. Jadi silakan, ya. Kalau ada buku di luar, misalnya ada mau mencari buku di luar ini, boleh saja diskusikan tapi dulu sama saya. Nah, jadi silakan diskusikan. Kata motivasinya, ya. Jadi kalau teringat negara setiap kuliah harus ada kata motivasi. Karena saya menganggap kata motivasi inilah menyemangati kita di pagi hari ini. Ya, kalau saya instrumen, tuh Presiden Amerika, ya, itu bos Amerika dulu, sekarang enggak, ya. Jadi itu bos Amerika dulu. Nah, apa kata Truman? Tidak ada yang baru di dunia ini kecuali sejarah yang tidak kamu ketahui. Apa itu artinya? Yang baru di dunia ini kecuali sejarah yang tidak kamu ketahui. Benar. Ada manusia yang bisa kembali ke masa lalu? Itu Doraemon punya. Nah, artinya kan yang udah lewat bisa kita tahu, yang di depan bisa kita prediksi, yang sekarang kita lebih tahu. Tapi yang di belakang, kalau kita tidak belajar sejarah, kita tidak akan tahu. Jadi bangga dengan sosial. Sejarah kok harus semangat, tepuk tangan dulu. Oke. Dengan masa lalu. Dalam bahasa histori masa lalu. Bahasa Yunani, historia, ilmu, bahasa Jerman, berseking, sesuatu yang telah terjadi. Bahasa Arab, sajaratun, pohon, ataupun silsilah. Karena memang orang Arab itu sangat kuat dia terhadap silsilahnya, keturunannya. Makanya nama mereka itu kan Khalid bin Walid bin gini. Karena silsilah keturunan itu sangat penting bagi orang-orang Arab. Nah, kemudian Herodotus bukan kisahnya bangka sejarah ternyata. Herodotus, sejarah itu sesuatu yang tidak selalu mengubah ke depan karena tidak pasti. Karena pelaku utama itu adalah manusia. Manusia ini makhluk yang tidak pernah pasti, ya. Kepribadiannya, pendiriannya, jadi tidak selalu berkembang, tidak pasti. Muhammad Ali, sejarah itu adalah perubahan, ilmu yang menyelidiki perubahan. Jimmy Ibrahim, sejarah itu adalah catatan. Pertanyaan buat kita semua, kita mau bertanya apa lagi? Apakah semua peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah? Ya. Enggak. Kenapa? Kenapa gimana, Nisa? Karena tak semua peristiwa di masa lalu dapat dikatakan sebagai sejarah. Apa alasannya? Karena sejarah itu kan punya syarat pertama bumi akal, tidak pernah kejadian masa depan. Oke. Nah, apapun menurut pendapat Nisa. Ada punya pendapat yang berbeda? Ya, bisa apa? Bisa jadi. Bisa jadi maksudnya gimana? Ini sudah 50-50. Ya, peristiwa sejarah itu bisa peristiwa itu kita katakan sebagai peristiwa sejarah. Selagi peristiwa tersebut memiliki dapat yang terpenting berpengaruh dan layak dengan dunia sejarah. Berpengaruh, layak, dan Penting. Atau ada punya pendapat yang lain? Gimana? Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Oke, berarti ada dua pendapat di sini. Nah, apakah kedua pendapat dan temannya itu benar atau salah? Ya, tidak ada yang salah di sini. Ya, baik filsafat atau kisah itu mengutarakan apa yang mereka ketahui. Kita harus apresiasi. Nah, tetapi sebagai suatu saya harus mengarahkan. Nah, jadi ketika kita tanya, apakah semua peristiwa yang telah terjadi adalah peristiwa sejarah? Saya mau tanya sama Abang Juni. Sudah saya tanya tidak? Nah, ada apa tadi? Maka nasi apa ini? Oh, nasi sampaikan tadi. Nah, sekali mengaku saya ini. Nasi sampaikan tadi. Jam berapa nih? Jam 8. Saya cek. Jam 12. Nah, 4 jam yang lalu lebih kamu makan. Ya, itu sejarah lah.
sejarah ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Sandriana. Roni, sarapan nasi dan kamu bahagia nggak ada sarapan? Bahagia. Biasa aja ya. Orang waktu jam bilang kan, biasa aja. Artinya, peristiwa tadi 4 jam yang lalu sudah lewat. Tapi bagi Santiana dia biasa saja. Tidak dia juga bahagia, tidak juga dia kenyang. Nah, artinya bisa kita tarik kesimpulan. Peristiwa sejarah dapat dikatakan sebagai peristiwa kalau peristiwa itu punya pengaruh. Betul. Punya dampak. Ya, perang dunia 1, perang dunia 2. Di mana perang dunianya itu? Kenapa namanya perang dunia? Apa di seluruh dunia yang perang? Jepang kita lihat lawan sekutu. Nah, tapi kok dibilang perang dunia? Karena jangan perang ke seluruh dunia. Perang dunia 2 kita dijajah Jepang. Perang dunia pertama kita krisis moneter tahun 1909 dampaknya. Artinya kan orang yang berperang kita kena depan. Makanya ini sekarang sosiologi hit global ini, ya kata-kata ini, dua negara ini, Israel dan Irak. Kenapa dibilang perang dunia ketiga ngomong tadi? Dampaknya akan kena sama kita kan? Sama kita dampaknya minyak bisa naik semua kena. Nah itu yang disebut dengan peristiwa sejarah. Jadi peristiwa sejarah betul ini itu sejarah bagi kamu, tapi tidak punya pengaruh. Berarti bukan peristiwa sejarah, hanya sejarah. Bisa dibedakan? Jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, pelakunya, aktornya itu adalah inti dari peristiwa sejarah. Lalu yang kedua adalah ruang, tempat di mana peristiwa proklamasi diadakan. Jalan mana? Pegangsaan Timur nomor 56. Tuh, berarti nama itu denotatif. Kalau denotatif itu yang sebenarnya. Ya, kapan peristiwa proklamasi? Tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Ya, kapan tanggal saya lahir? Oh, nggak tahu ya, nanti dicek ya. Nah, nggak tahu. Oke. Nah, itu waktu sebenarnya. Waktu 2, waktu 3, di sana itu kamu yang ketiga tapi jauh-jauh lah. Kenapa? Yang berulang itu apa jadinya? Konsepnya kuat dengan mau. Natasha, konsepnya betul. Yang dulu yang pikiran ya, oke, benar dulu. Ya, saya juga dalam pikirannya bilang konsepnya, tapi malu. Ya nggak apa-apa. Nurul betul konsepnya, tapi orangnya sama nggak? Beda kan? Nah, jadi makanya peristiwa sejarah itu hanya satu kali. Lalu sejarah sebagai pisah. Nah, ini sekarang lagi fenomena nih, pisah, menceritakan kisah sejarah apa idol-idol itu. Nah, kenapa? Karena sekarang sejarah itu bagian dari seni. Kita juga bisa menceritakan dengan peristiwa sejarah itu melalui seni. Oke, nah sumber-sumber sejarah menurut Muhammad Ali sumber sejarah ada 2, yaitu sifatnya dan juga bentuknya. Sumber primer. Nah, kalau terkait dengan sejarah lisan, sumber primer inilah saksi yang mengalami langsung. Jadi kalau peristiwa proklamasi, sumber primernya siapa? Soekarno, Hatta. Nah, lalu sumber sekunder yang mendengarkan cerita itu, maka dalam konteks itu siapa sumber sekundernya? Ya, anaknya, misalnya kan Bu Megawati, dia dengar dari bapaknya, waktu peristiwa itu, bapak itu sempat diculik. Oh diculik Pak? Enggak diculik, diambil. Ya, sumber mencari, mencari sumber. Lalu proses menganalisis, nyala pisaunya, ya, kritik dan juga historiografi. Ya, di dalam historiografi ini kita akan melakukan interpretasi, menafsirkan hasil, melakukan penjelasan eksplanasi dan juga eksposisi. Oke, nah kita jelaskan satu-satu tadi heuristik. Ya, heuristik itu mencari dan menemukan sumber. Nah, kalau sumber tertulis kita tahu cari di mana. Di mana kita cari? Perpustakaan, arsip, tahu tempatnya. Ya, tapi kalau sumber lisan itu tergantung dengan topik penelitian. Nah, misalnya secara lisan
Wartawannya, pembacanya, oke. Karena konteksnya dia ingin membahas nanti skripsinya adalah surat kabar. Nisa, kamu pun juga bilang ini kamu mau bahas apa? Saya kira-kira akan sukses di dalam rumah ibadah. Rumah ibadah. Beda nih, satu surat kabar, satu rumah ibadah. Berarti wawancara juga pendirinya, enggak? Jadi pendiri siapa? Rumah ibadahnya. Berarti kalau dalam konteks sumber lisan, ini tergantung konteks penelitian. Si Nisa mau wawancara, kata si Roni, Nisa ikut aku. Beda Roni, ya karena si Nisa punya ide dia mau wawancara rumah ibadah. Nah kamu wawancara misalnya pendiri sepak bola, apa beda? Nah jadi jangan dari 1998. 98 ke 2019. Berarti kalau dia adalah misalnya pendiri surat kabar itu, kira-kira umurnya berapa pada saat itu? Kalau waktu pendiriannya kira-kira 50 50 tahun. tahun. Nah, kalau sekarang 2025, berapa tahun ya berarti umur si pendiri? 90 ada, 80? 70-an. Nah, masalahnya ini yang menjadi problematika yang akan kita bahas nanti. Kalau tadi kita bersyukur tadi dulu belum tahu karena dia akan menjadi penelitian dia. Semoga ada orang yang masih hidup. Kalau orang yang udah nggak ada, kemana kita cari? Ya udah, marilah kita wawancara ke kuburannya. Nah, Pak, nggak mungkin. Nah, jadi nggak bisa di sumber itu yang paling yang menjadi problematika kita lihat. Sumbernya itu kadang pelakunya itu udah nggak ada lagi. Masih hidup dia, semoga masih hidup. Masih hidup, tapi umur 70, 80, gimana yang katanya? Karena kabur ini. Nah ini yang menjadi problematika. Nah, objektif adik-adik. Jadi bukan kata orang, apalagi kalau wawancara. Nah, kalau wawancara kita dengar, nah maka kita akan mendengarkan kata orang. Maka kritik ini menjadi bagian yang penting di dalam proses metode sejarah. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau wawancara kan sumbernya itu orang. Kalau kritik ini kan kita mengkritik. Cara mengkritiknya itu gimana Kak? Ya, kan nggak semua omongannya itu bisa kita dengar. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Betul, tidak semua. Kayak lagunya si siapa tuh artis yang milik saya itu ya? Betul, media itu nggak bertulang. Ya, marah orang itu. Ada tulangnya, tulang lunak. Nah, jadi betul ya. Memang yang menjadi permasalahan dalam proses kritik di wawancara ini sumber lisannya adalah bagaimana kita mencerna apa kata orang. Karena orang bisa bilang apa aja, apalagi tadi si Nurul dia pengen tentang pendiri aja, bilang masih pendirinya ini. Si Nurul tuh gak pernah pergi ataupun hadir di saat itu, maka kan dalam konteks ini si Nurul pasti akan percaya. Oh, berarti betul Pak. Inilah surat kabar ini. Nah, karena kita nggak tahu konteksnya, kita percaya. Nah, maka kalau itu terjadi jeda, maka bisa kamu lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah jangan punya narasumber itu hanya satu orang. Ya, narasumber itu jangan satu orang menjadi. Walaupun kamu wawancara dengan pendirinya, ya, yang bisa sekolah, ada kepala sekolah. Tapi yang paling tahu aktivitas siswa itu siapa sebenarnya? Guru kan? Nah, ada pun sebenarnya penjaga sekolah, tukang kantin. Nah, jadi secara misalnya satu-satunya sumber. Tadi sumber ada berapa macam? Ada dua ya. Sifatnya dan bentuknya. Bentuknya ada berapa macam tadi? Satu tertulis, dua benda, tiga lisan, empat artinya dalam mencari untuk penelitian skripsi jangan hanya sumber lisan, sumber tertulis harus kamu cari dia, sumber benda tadi surat kabar, maka kamu harus tahu pasti kan ada surat kabar pertamanya, kamu harus dapatkan itu. Nah jadi itulah cara kita melakukan kritik supaya tidak kita menerima apa kata orang itu. Sampai kita baca buku semua bisa kita percaya isinya? Enggak kan? Nah, bagaimana kita buku itu kan hasil pikiran orang juga. Bagaimana cara kita melakukan kritiknya? Baca buku yang lainnya. Orang juga demikian.
kali ini. Oke, nah, kalau jadi negara maju, Amerika itu negara maju, pemimpinnya, presidennya itu hanya dua dia. Dua dalam konteks adalah kalau dia bukan orang militer, dia adalah orang sejarah. Artinya bangsa yang besar bisa maju kalau pemimpinnya itu tahu sejarah. Nah, memperdalam simpati. Ya, negara ini terbentuk bukan karena proses yang tiba-tiba. Banyak darah yang mengalir menjadikan negara ini. Dengan belajar sejarah kita menghargainya. Nah, jadi sejarah itu mengenal diri kita. Oke, ya sekarang jelas ya. Kalau tidak kolom diskusi nanti di kelas USU. Kalau ada pertanyaan yang terlupa di kelas, tulis kembali di kolom kelas USU itu ya, supaya diskusi kita hidup. Nah, jadi silakan tuliskan pertanyaannya. Nah, proses haruslah tetap ada ya. Nah, apa tugasnya? Tugasnya gampang. Kalau ada setiap dosen ngasih tugas seperti ini, saya mau masuklah kelasnya. Nah, kenapa? Karena tugasnya hanya suruh cari buku-buku tadi. Ya, pergi ke perusahaan, pergi searching online, depan laptop, nggak perlu kemana-mana, cari buku-buku tadi. Nah, minggu depan bawa buku-buku tersebut ya, dengan bukti fotokopier kalau dia hard copy atau bisa di screenshot. Jadi pertemuan kedua tugasnya hanya cari buku dulu. Nanti bukunya itu mau kita apakan itu nanti di pertemuan berikutnya. Saya mau kalian ini berwisata cari buku dulu. Oke, gampang ya? Jelas ya? Nanti akan saya masukkan juga tugasnya di kelas USU. Nah, sebagai pengantar untuk minggu depan kita akan membahas apa yang sejarah lisan. Kalau hari ini udah tahu sejarah itu apa, besok minggu depan kita tambahkan kata lisan. Apa itu sejarah lisan? Nah, ini minggu depan kita akan membahas sejarah lisan. Oke, nah maka sebagai penutup, apa kata George Santayana? Ya, those who do not remember the past are condemned to repeat it. Siapa yang tidak mau mengingat masa lalu akan dituntut mengulanginya. Jadi kalau semester lalu malas-malasan malas-malasan kamu, ibarat kata semester ini akan seperti itu juga IPK-nya. Jadi semakin giat belajar supaya jangan sampai dapat IPK yang jelek lagi. Itu kata si George Santayana. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, sampai di sini ada pertanyaan jelas semua? Jelas. Oke, nah kalau tidak ada maka sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.